Ketika benua Eropa dilanda kegelapan dan serangkaian kemunduran, keadaan berbeda terjadi di belahan dunia lainnya. Periode yang kerap disebut sebagai masa keemasan peradaban Islam di Timur Tengah yang menjadi cahaya penerang di tengah kemunduran yang terjadi di Eropa dan sebagian belahan dunia lainnya. Sebuah periode di mana Islam sanggup memimpin kemajuan di dunia yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, ekonomi, literatur, kedokteran, filsafat, arsitektur, dan juga teknologi. Periode ini umumnya dianggap berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi atau berjalan tak kurang lebih dari 100 tahun setelah berdirinya Islam di dunia. Peradaban Islam sendiri berdiri tepat setelah penyebaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkembang pesat serta meluas dari Afrika Utara, Jazirah Arab hingga Asia Tengah. Dan setelah kematian baginda Rasulullah, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Kekhalifahan Rasyidin dan lantas berkembang menjadi Kekhalifahan Umayyah serta dilanjutkan oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Di zaman Kekhalifahan Abbasiyah inilah masa keemasan Islam dimulai, berjalan dan berkembang serta menjadi rujukan keilmuan, dan bahkan karena masa keemasan ini jugalah periode Renaissance berjalan di Eropa dan menyelamatkan mereka dari periode penuh kegelapan. Tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Batani, Al-Zarqali, Al-Jazari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal berasal dari periode ini, di mana rujukan serta keilmuan mereka adalah hasil pemikiran logis dan kelanjutan dari estafet keilmuan yang telah dikembangkan oleh Yunani kuno, Romawi kuno, Cina, Persia, serta India. Peradaban kekhalifahan Islam dimulai tepat setelah kematian baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada sekitar tahun 632 Masehi. Dan praktis setelah beliau meninggal dunia, peradaban Islam membutuhkan seorang pemimpin. Maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin dan memulai periode kekhalifahan yang dimulai dari Kekhalifahan Rasyidin. Kekhalifahan Rasyidin pun mulai dikenal dan berhasil memperluas pengaruh serta wilayahnya keluar dari Jazirah Arabia hingga menyentuh Afrika, Levan, Persia, bahkan hingga ke wilayah Mesir dan sebagian Afrika Utara. Ekspansi ini tidak hanya bersifat militer saja, akan tetapi juga membawa penyatuan budaya, bahasa dan juga agama di bawah pemerintahan Islam. Ekspansi ini pun segera menciptakan dasar bagi terbentuknya kekaisaran Islam yang luas yang kemudian menjadi wadah bagi perkembangan peradaban. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam pun beralih ke dinasti Umayyah yang berpusat di kota Damaskus, Suriah. Meskipun periode Umayyah sering dianggap lebih fokus pada ekspansi militer dan politik saja, di mana di zaman kekhalifahan Umayyah, mereka sanggup meluaskan wilayah kekuasaannya hingga meliputi Spanyol di barat dan juga India di timur. Akan tetapi, mereka pun juga meletakkan pondasi penting bagi masa keemasan Islam, seperti membangun sistem administrasi yang terstruktur, memfasilitasi komunikasi dan integrasi antar wilayah, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama, serta pembangunan beragam infrastruktur penunjang kehidupan bermasyarakat. Namun dinasti Umayyah juga menghadapi kritik karena dianggap terlalu elitis dan kurang memperhatikan kesetaraan antar Muslim Arab dan Muslim non-Arab atau Mawali. Ketegangan ini pun segera memuncak pada tahun 750 Masehi, di mana dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui revolusi Abbasiyah. Peralihan kekuasaan ini pun didukung oleh berbagai kelompok, termasuk Muslim non-Arab, terutama dari wilayah Persia yang merasa terpinggirkan selama pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah berhasil mendirikan dinasti Abbasiyah, pusat pemerintahan segera dipindahkan ke kota Baghdad dan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan serta keilmuan di seluruh dunia. Pada perkembangannya, Abbasiyah menjadi pusat perdagangan yang sangat maju, di mana tak hanya komoditas perdagangan saja yang diperdagangkan, namun arus pertukaran ilmu, budaya, serta pengetahuan dari seluruh wilayah kekhalifahan seperti Persia, India, Spanyol, dan bahkan hingga Bizantium terjadi di kota Baghdad. Di masa tersebut perputaran ilmu pengetahuan begitu pesat dan tingkat literasi orang-orang di penjuru Abbasiyah termasuk tinggi. Hal ini sendiri disebabkan oleh penerapan prinsip-prinsip mendasar tentang pandangan keilmuan yang didasari pada kajian hadis dan juga Al-Quran secara mendalam. Hal tersebut pun memberikan motivasi khusus sekaligus kebebasan dalam menimba ilmu dari manapun sumbernya, baik itu dari kalangan muslim, kalangan non-muslim, dan bahkan dari kalangan orang-orang non-pribumi. Semuanya berfokus pada bidang keilmuan demi tujuan kemajuan ilmu pengetahuan yang membantu peradaban umat manusia. Titik awal masa keemasan peradaban Islam dimulai tepat setelah Kekhalifahan Abbasiyah terlibat perang melawan dinasti Tang dari Cina pada sekitar tahun 751 Masehi.
Pada perang yang terjadi di dekat Sungai Talas tersebut, dinasti Abbasiyah berhasil mendapatkan kemenangan setelah beragam elemen dan suku di sekitar Sungai Talas membantu dinasti Abbasiyah. Mereka saling bahu-membahu dan pada akhirnya memenangkan perang tersebut. Setelah memenangkan peperangan, beberapa orang dari dinasti Tang berhasil ditangkap serta dijadikan tawanan perang oleh dinasti Abbasiyah. Melalui tawanan-tawanan perang inilah, Abbasiyah akhirnya belajar tentang bagaimana membuat lembaran-lembaran kertas hingga sanggup membangun pabrik kertas pertama di pusat ibu kota Baghdad. Dengan pembuatan kertas-kertas ini menjadi tolak balik dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pencatatan ilmu-ilmu penting yang mendukung tingkat literasi di seluruh wilayah Abbasiyah. Selama masa keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, dunia Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, budaya, falsafat, dan teknologi. Periode ini tidak hanya menjadi saksi tumbuhnya pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo, akan tetapi juga melahirkan banyak tokoh-tokoh berpengaruh yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban umat manusia. Dukungan pemerintah pada ilmu pengetahuan juga tak main-main. Hal ini pun sejalan dengan dukungan pemerintah dinasti Abbasiyah yang mendukung bidang keilmuan serta dukungan penerjemahan karya-karya ilmiah, khususnya ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani klasik. Bukti nyata dari dukungan pemerintahan Abbasiyah terhadap dunia keilmuan tercermin dari pembangunan Baitul Hikmah atau House of Wisdom di pusat kota Baghdad, di mana Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan lantas dikembangkan oleh Khalifah al-Ma'mun dan menjadi simbol masa keemasan dunia pengetahuan melalui peradaban Islam. Di tempat inilah terjadi kegiatan keilmuan yang begitu masif, penerjemahan transkrip-transkrip kuno dari sumber-sumber kredibel, semisal transkrip dari karya-karya Yunani, Persia, India, dan Romawi ke dalam bahasa Arab, serta kajian-kajian mendalam terjadi di tempat ini. Pengembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di Baitul Hikmah menjadikan tempat ini sebagai perpustakaan peradaban Islam terbesar di dunia pada sekitar tahun 850 Masehi. Selain Baitul Hikmah, dinasti Abbasiyah juga membangun fasilitas lainnya demi tujuan penyebaran ilmu pengetahuan, di antaranya pembangunan pusat pendidikan dan juga riset yang berisikan ilmuwan dari berbagai latar belakang dan berkumpul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terdapat juga observatorium astronomi, di mana tempat ini terkhusus bagi para ilmuwan untuk melakukan serangkaian penelitian astronomi dan perhitungan kalender. Serta pembangunan laboratorium eksperimen, di mana di tempat ini ditujukan bagi pengembangan ilmu kimia dan juga kedokteran. Pembangunan lainnya meliputi pembangunan aktivitas keagamaan seperti masjid dan juga madrasah yang membantu penyebaran keilmuan, baik ilmu-ilmu sains maupun ilmu Islam yang pada akhirnya disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Selain itu, pembangunan Universitas Al-Khawariyin yang terjadi pada tahun 859 Masehi masih menjadikan universitas ini sebagai universitas tertua yang masih berdiri di dunia serta menjadi tempat penelitian ilmu pengetahuan seperti teologi Islam, fikih, matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, dan juga sains. Selain itu, pembangunan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada sekitar tahun 970 Masehi juga menjadi pusat perkembangan ilmu teologi Islam, fikih, hadis, bahasa Arab, sains, dan juga filsafat. Lembaga-lembaga pendidikan ini pun tersebar di seluruh wilayah Abbasiyah dan diperkirakan mencapai puluhan di Baghdad dan ratusan di wilayah Damaskus, Suriah pada sekitar tahun 1500 Masehi. Perkembangan sumber daya manusia di wilayah Abbasiyah dimulai dari mereka masih umur kanak-kanak, di mana mereka diajarkan menggunakan bahasa Arab serta diajarkan untuk membaca Al-Quran. Setelahnya, mereka akan mulai belajar penafsiran, ilmu keislaman, tauhid, serta fikih yang dianggap sangat penting bagi mereka. Namun lembaga pendidikan ini tidak hanya terpaku pada dunia Islam saja, akan tetapi bersifat terbuka oleh ilmu-ilmu dari peradaban lain. Semisal di sekolah mereka mengajarkan keilmuan Yunani klasik seperti aritmatika, logika, astronomi, hingga astrologi. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan dan penyediaan ruang dari pemerintah terhadap para ilmuwan menciptakan serangkaian kemajuan dan prestasi di segala bidang pengetahuan. Sebut saja dalam bidang matematika yang mengalami kemajuan signifikan dengan pengembangan konsep-konsep matematika yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu modern. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, di mana beliau menulis kitab Al-Kitab Al-Mukhtasar, Il-Hisab Al-Jabar, Wal Muqabalah, atau buku ringkasan tentang perhitungan aljabar dan juga persamaan. Buku ini pun memperkenalkan konsep aljabar sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan istilah aljabar sendiri berasal dari kata aljabar dalam judul bukunya. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia Islam yang kemudian diadopsi oleh Eropa. Ada juga Omar Khayyam yang selain dikenal sebagai penyair,
Dia juga adalah seorang matematikawan yang berkontribusi dalam teori persamaan kubik dan geometri. Ia juga mengembangkan kalender Jalali yang lebih akurat daripada kalender Julian. Selain itu, ada juga Al-Karaji yang mengembangkan teori bilangan dan menjelaskan konsep deret, aritmatika, dan geometri. Tokoh-tokoh di bidang matematika ini berhasil memperkenalkan penggunaan angka nol sebagai angka dan konsep dalam sistem bilangan. Pengembangan trigonometri termasuk tabel sinus dan kosinus dan serta penyelesaian persamaan kuadrat dan kubik adalah sebagian kecil perkembangan dan prestasi di bidang matematika. Selain matematika, bidang astronomi juga menjadi bidang penting dalam peradaban Islam karena kaitannya dengan penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan juga kalender. Tokoh-tokoh utama yang berkontribusi dengan karya-karya seperti Al-Batani yang dikenal sebagai Arabian Ptolemy. Al-Batani mengoreksi perhitungan Ptolemy tentang orbit bulan dan planet serta menemukan bahwa orbit bumi berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna seperti yang dipercaya sebelumnya. Selain itu, ia juga menghitung panjang tahun matahari dengan akurasi yang tinggi, di mana panjang tahun matahari adalah 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik, mendekati perhitungan modern kala kini. Ia juga membuat tabel astronomi yang berisi posisi matahari, bulan, dan planet-planet yang kemudian digunakan oleh ilmuwan Eropa seperti Copernicus. Al-Batani juga memperkenalkan fungsi tangan, kotangan, dan secan dalam trigonometri dan juga menggunakan sinus dan cosinus untuk menghitung posisi benda langit. Tokoh selanjutnya ada Al-Farghani yang merupakan seorang astronom, matematikawan, dan insinyur muslim terkemuka pada masa keemasan Islam. Ia menjadi bagian dari ilmuwan yang bekerja di Baitul Hikmah Baghdad di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Beliau menulis sebuah buku tentang gerakan benda langit yang menjelaskan teori gerakan planet. Buku ini sendiri dikenal dalam bahasa Latin sebagai Elementa Astronomica, sebuah karya berisi ringkasan sistem astronomi Ptolemaios dengan tambahan koreksi dan penyesuaian. Al-Farghani menghitung total diameter bumi sekitar 12.850 km, di mana perhitungan ini cukup mendekati perhitungan modern, yaitu 12.742 km. Ia juga menyusun estimasi jarak, rotasi, dan diameter planet-planet dalam tata surya berdasarkan observasi. Serangkaian karya dan studinya ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan digunakan dalam universitas-universitas Eropa selama masa pencerahan Eropa atau Renaissance. Dan tokoh terakhir yang berkontribusi pada bidang astronomi adalah Ulugh Beg, yang adalah seorang sultan dari dinasti Timurid yang lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan, terutama di bidang astronomi dan juga matematika. Ia mendirikan salah satu observatorium terbesar pada masanya di Samarkand dan menghasilkan katalog bintang yang sangat akurat, dan tabel astronomi ini dikenal dengan nama Zij yang digunakan untuk navigasi dan penentuan waktu. Bidang kedokteran juga tak luput dari tokoh-tokoh yang mendunia seperti Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan muslim terbesar dalam sejarah yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena karyanya dalam dunia medis yang menjadi dasar bagi pengobatan di timur dan barat selama berabad-abad lamanya. Selain itu, ia juga adalah seorang filsuf, matematikawan, astronomi, dan ahli kimia. Beliau berhasil menelurkan kitab berjudul The Canon of Medicine yang berisi anatomi farmasi, diagnosis penyakit, dan terapi pengobatan, uji klinis dan observasi, serta pembahasan tentang sirkulasi darah. Dalam penelitiannya, beliau juga menyadari bahwa beberapa penyakit disebabkan oleh air dan juga tanah yang terkontaminasi, serta memahami pentingnya karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Salah satu hal yang paling dikenal dari Ibnu Sina adalah rujukannya terhadap teknik operasi bedah dan juga penggunaan obat bius. Beliau menggunakan jarum untuk menjahit luka bedah yang masih digunakan hingga masa kini. Selain Ibnu Sina, ada juga Al-Razi. Al-Razi adalah salah satu ilmuwan muslim terbesar yang dikenal sebagai bapak pediatri atau ilmu kedokteran anak dan pelopor kimia eksperimental. Ia menulis lebih dari 200 buku termasuk beberapa ensiklopedia medis yang menjadi rujukan di dunia Islam dan juga Eropa. Kitab beliau berjudul The Comprehensive Book of Medicine, yaitu ensiklopedia medis terbesar yang membahas diagnosis, pengobatan, dan juga farmasi. Kitab ini juga berisi catatan penyakit, pengobatan herbal, serta eksperimen medis. Perkembangan pun tak berhenti di situ. Bidang-bidang lain seperti fisika, kimia, dan juga filsafat juga mengalami serangkaian perkembangan pesat melalui tokoh-tokohnya. Di bidang kimia ada Jabir Ibnu Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia modern karena kontribusinya dalam pengembangan metode eksperimen di bidang kimia. Ia memperkenalkan berbagai teknik laboratorium, menemukan senyawa kimia baru, dan menulis lebih dari 3.000 karya ilmiah yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu kimia di dunia Islam dan juga Eropa. Kontribusi beliau meliputi penerapan metode ilmiah eksperimental dalam kimia, penerapan observasi,
eksperimen, dan dokumentasi hasil penelitian. Beliau juga berkontribusi dalam pengembangan beberapa metode proses kimia seperti distalisasi, kristalisasi, sublimasi, dan juga kalsinasi. Dari hasil proses kimia tersebut, beliau berhasil menemukan asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, dan aqua regia. Setelah kimia, ada juga fisika dengan tokoh berpengaruh seperti Ibnu Al-Haytham dan juga Al-Biruni. Dikenal sebagai bapak optik modern, Ibnu Al-Haytham menulis kitab Book of Optics yang menjelaskan teori penglihatan dan juga pembiasan cahaya. Al-Haytham adalah seorang yang berhasil menemukan kamera obscura pertama yang menjadi dasar fotografi di era modern ini. Sementara Al-Biruni berhasil mengukur berat jenis berbagai zat dan menjelaskan konsep gravitasi. Filsafat juga berkembang di masa ini dengan tokoh-tokoh utama seperti Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf Arab pertama, lalu Al-Farabi yang mengembangkan teori politik dan etika dalam bukunya yang berjudul Negara Utama, serta Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroes di Barat. Ibnu Rushd menulis komentar tentang karya Aristoteles dan membela rasionalisme serta menjadi landasan pandangan rasionalisme di masa Renaissance. Yang terakhir dalam bidang geografi dan kartografi dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Idris yang menulis kitab Book of Roger yang berisi peta dunia yang sangat akurat, serta Ibnu Battuta yang merupakan seorang penjelajah yang mencatat perjalanannya ke berbagai negara dalam bukunya berjudul Rihla. Beliau menuliskan deskripsi secara rinci tentang geografi, iklim, dan juga budaya berbagai wilayah. Para cendekiawan serta ilmuwan ini hanya sebagian kecil dari seluruh ilmuwan yang saling bahu-membahu berbagi pandangan demi tujuan mulia, yakni memajukan pengetahuan manusia. Dan dari masa keemasan Islam inilah, zaman kegelapan Eropa berangsur-angsur memudar dan memasuki zaman keemasan baru yang kerap dikenal sebagai zaman Renaissance. Pandangan-pandangan seperti rasionalisme berkembang dengan pesat pada zaman Renaissance serta memberikan pondasi bagi kebangkitan kembali daratan Eropa. Namun di balik kemegahan dan kemajuan zaman keemasan Islam, keruntuhan juga menghantui dinasti Abbasiyah dan menandai akhir dari zaman keemasan tersebut. Meskipun sempat memasuki masa keemasan Islam dari sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, dan juga politik. Namun pada akhirnya peradaban Islam mengalami kemunduran yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya di berbagai wilayah. Pada puncaknya, dunia Islam diperintah oleh kekhalifahan yang kuat, seperti Umayyah di Damaskus dan juga Abbasiyah di Baghdad. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi fragmentasi politik yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan pusat. Kekhalifahan Abbasiyah kehilangan kendali atas banyak wilayah yang memisahkan diri dan membentuk dinasti-dinasti independen seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Umayyah di Spanyol, dan dinasti Seljuk di wilayah Persia. Fragmentasi ini pun melemahkan solidaritas Islam dan membuat kekhalifahan rentan terhadap serangan dari luar. Munculnya paham konservatif dalam Islam menjadi penghambat kebebasan berpikir dan inovasi. Ilmu pengetahuan pun mulai dianggap bertentangan dengan agama sehingga banyak ilmuwan berhenti melakukan penelitian. Pada sekitar tahun 1258 Masehi, pasukan Mongolia di bawah kepemimpinan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pasukan Mongolia mengepung Baghdad selama berminggu-minggu lamanya sebelum akhirnya berhasil menembus tembok kota dan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduknya. Khalifah Abbasiyah terakhir, yaitu Al-Musta'sim, dibunuh oleh Mongolia dan menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan politik yang berpengaruh. Perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah dihancurkan dan banyak manuskrip berharga dibuang ke Sungai Tigris dan menyebabkan hilangnya banyak ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan selama berabad-abad lamanya. Penghancuran Baghdad mengakibatkan kemunduran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan juga politik dunia Islam. Perang dan ketidakstabilan politik mengurangi pendanaan untuk pusat-pusat pendidikan dan riset seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Banyak ilmuwan yang terpaksa berpindah ke wilayah lain, termasuk ke Eropa yang mulai mengalami Renaissance, di mana penyerbuan Mongolia ke Baghdad menyebabkan kehancuran banyak perpustakaan dan manuskrip ilmu pengetahuan. Perpindahan pusat ilmu ke wilayah lain tidak mampu menggantikan kehilangan besar dalam kasanah keilmuan Islam. Salah satu faktor utama yang mempercepat kemunduran peradaban Islam adalah kebangkitan peradaban Eropa. Eropa mulai mengadopsi banyak ilmu pengetahuan dari dunia Islam dan mengembangkannya lebih lanjut. Tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan juga Newton membawa perubahan besar dalam sains dan juga teknologi dunia. Sementara Eropa mengalami revolusi industri, dunia Islam tidak mampu mengejar perkembangan teknologi karena kurangnya inovasi dalam bidang manufaktur dan pertanian yang menyebabkan stagnasi ekonomi. Serangkaian kemunduran tadi menjadi pertanda melambatnya kasanah keilmuan dinasti Islam.
dan digantikan oleh bangkitnya peradaban Eropa melalui zaman Renaissance atau abad pencerahan. Masa keemasan Islam yang membentang dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi adalah periode gemilang dalam sejarah umat manusia. Selama era ini, dunia Islam menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan global. Masa keemasan Islam meninggalkan warisan intelektual yang tak ternilai harganya. Para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan Muslim tidak hanya melestarikan pengetahuan dari peradaban sebelumnya, seperti Yunani, Persia, dan juga India, akan tetapi juga mengembangkannya dan memberikan kontribusi orisinil yang mengubah dunia. Dunia Islam pada masa itu juga menjadi tempat di mana berbagai agama, budaya, dan etnis hidup berdampingan. Umat Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian diberikan hak untuk mempraktikkan agama mereka di bawah pemerintahan Islam. Kota-kota besar seperti Baghdad, Cordoba, dan juga Damaskus menjadi pusat multikultural yang menarik para cendekiawan dari berbagai latar belakang. Madrasah dan juga perpustakaan didirikan di seluruh dunia Islam dan menjadi pusat pembelajaran dan juga penelitian. Baitul Hikmah di Baghdad adalah contoh nyata dari komitmen Islam terhadap ilmu pengetahuan. Pengetahuan dari dunia Islam pun menyebar ke Eropa melalui terjemahan-terjemahan karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin, dan proses ini pun menjadi salah satu faktor pendorong Renaissance di Eropa. Meskipun masa keemasan Islam berakhir, pelajaran dari kemunduran dan keruntuhannya tetap relevan hingga hari ini. Perpecahan internal dan konflik politik menjadi penyebab utama kemunduran, dan selain karena itu, kemunduran intelektual terjadi ketika semangat ijtihad ditinggalkan. Ketidakadilan sosial dan juga korupsi pun melemahkan fondasi peradaban Islam, di mana keadilan sosial dan ekonomi harusnya menjadi prioritas dalam membangun masyarakat yang maju. Masa keemasan Islam adalah bukti bahwa umat Islam pernah menjadi pemimpin peradaban dunia, dan warisannya dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta kemanusiaan tetap relevan hingga hari ini. Meskipun era kejayaan itu telah lama berlalu, semangatnya tetap hidup dalam hati dan pikiran umat muslim di seluruh dunia hingga masa kini. Dan kita pun harus melihat masa keemasan Islam bukan hanya sebagai sebuah sejarah saja, akan tetapi juga sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu, umat Islam dapat bangkit kembali dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban manusia, seperti kata pepatah Arab, yaitu siapa yang tidak belajar dari masa lalu tidak akan bijak di masa kini dan tidak akan siap untuk masa depan. Masa keemasan Islam mungkin telah lama berakhir, akan tetapi cahayanya tetap bersinar dan menginspirasi kita semua untuk terus berjuang menuju kejayaan baru.